Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum milenial yang disayang Allah, Syekh Ahmad Farid di dalam kitabnya Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, beliau menjelaskan mengenai hati dengan mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu." Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad dan tingkah laku manusia itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak segumpal daging itu, maka rusaklah jasad dan tingkah laku manusia itu. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, yaitu hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum milenial yang disayang Allah, Syekh Ahmad Farid membagi hati itu menjadi tiga. Yang pertama, qalbun salim, hati yang hidup. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun mayyit, adalah hati yang mati. Saya yakin di antara kita semua pernah melihat mayit. Responsif itulah pembeda antara yang hidup dengan yang mati. Manakala mayat diberikan stimulus, apapun rangsangan yang diberikan kepada mayat, diusap dia diam, dipijit dia diam, dipuja dan dipuji dia diam. Begitulah manusia yang sudah mati. Berbeda halnya dengan manusia yang hidup. Ketika diusap, merespon bisa jadi dengan terlena keenakan. Dipijit, tentu dia merasa keenakan. Manakala pijitannya terlalu keras, dia merasa kesakitan. Manakala pijitannya kurang keras, dia akan merespon agar dipijit lebih kerasan lagi. Itulah manusia yang hidup. Begitu juga hati yang mati, qalbun mayyit. Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak mempercayai adanya Tuhan, apalagi menyembahnya. Hati yang mati tidak mempercayai Tuhan dan tidak menyembahnya. Karena itu hati yang mati, tatkala melihat lingkungannya terkena musibah, terkena saudaranya di tempat lain terkena musibah, dia tidak tergerak hatinya untuk membantu. Tatkala di antara saudara-saudaranya ada yang terkena kecelakaan, dia tidak berpikir untuk membantu, apalagi meringankan beban. Hati yang mati itu memiliki mata yang buta dan hati yang tuli. Melihat bencana alam, bencana yang menimpa manusia yang lain, saudara-saudara kita, mereka menjerit kelaparan, mereka menjerit kekurangan pangan, hati yang mati tidak akan tergerak untuk membantu. Berbeda halnya dengan hati yang sakit, qalbun marid. Hati yang sakit itu adalah hati yang tergantung kepada angin bertiup. Manakala tiupan angin itu angin kebaikan, maka orang itu akan mengikuti kebaikan. Manakala angin yang bertiup itu angin keburukan, maka orang itu angin mengikuti keburukan. Ini maknanya, manakala teman-temannya mengajak ke pengajian, dia ikut ke pengajian. Manakala teman-temannya ikut bersedekah, maka dia ikut bersedekah. Manakala teman-temannya pergi ke tempat maksiat, dia ikut bermaksiat. Hati yang sakit tergantung angin bertiup, tergantung lingkungan, tergantung teman-temannya. Hati yang sakit tidak memiliki prinsip. Prinsipnya, kalau teman saya baik, saya ikut baik. Teman saya jahat, saya ikut menjadi orang jahat. Itulah hati yang sakit. Berbeda halnya dengan hati yang hidup, qalbun salim. Qalbun salim adalah hati yang hidup. Di dalam hatinya ada kehidupan. Hati yang hidup itu adalah mempercayai dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah kepadanya. Hati yang hidup adalah hati yang responsif. Melihat lingkungan terkena musibah,
dia tergerak hatinya untuk meringankan musibah. Melihat saudara-saudara kita di tempat yang lain terkena bencana alam, hati yang hidup tergerak hatinya untuk mengirimkan bantuan dan bahkan mengirimkan relawan-relawan kemanusiaan. Hati yang hidup ibarat ikan-ikan yang hidup. Manakala ikan itu hidup, kendati pun hidup di lautan, di air yang asin, dia tidak ikut asin. Manakala lingkungannya adalah lingkungan penjudi, hati yang hidup, orang yang hatinya hidup tidak akan ikut menjadi penjudi. Hati yang hidup adalah hati di mana manusia hidup di lingkungan yang maksiat. Kendati pun kawan-kawannya mengajak maksiat, hati yang hidup dia tidak akan terbawa maksiat. Karena hati yang hidup itu berpedoman dan berkeyakinan mengimani Al-Quran dan juga berpegang teguh kepada prinsip keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan Allah menolong kita sehingga hati kita semuanya menjadi hati yang hidup. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.